Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, al-qaimi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib Masjid An-Nasr rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dapat bersua di dalam kesempatan yang baik dalam rangka kita terus mengabdikan hidup kita dalam kebaikan dan untuk terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan pada malam hari ini kita akan membahas kembali sebuah surah yang menggambarkan sedikit ya tentang peristiwa kiamat, hari kiamat, yaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya guncangan. Kalau menggunakan kata zalla itu artinya terpeleset. Tetapi kalau ditambah lagi dengan zalzal, itu goncangan yang sangat kuat. Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Dan ada juga sementara ulama yang berpendapat bahwa surah Az-Zalzalah adalah termasuk daripada surah Madaniyah. Seperti biasa, sebelum kita membahas ayat demi ayat daripada surah Az-Zalzalah ini, mari kita raih pahala membaca Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 10 untuk satu hurufnya. Dan tentu kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita baca ayat-ayat Al-Quran ini pada surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Shadaqallahul Azim. Dalam banyak kesempatan kaum musyrikin selalu dan sering menanyakan yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dan seterusnya. Di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an sering diungkapkan pertanyaan-pertanyaan kaum musyrikin terkait tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap merahasiakan kapan terjadinya yang namanya hari kiamat tersebut. Dan Allah hanya memberikan tanda-tanda, memberikan informasi tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Baik informasinya melalui informasi dalam Al-Quran maupun informasi dari sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah ini digambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ini menarik dari surah apa yang kita sudah bahas. Surah At-Takasur itu berbicara tentang dunia, bagaimana kita dilalaikan oleh kemewahan dunia, harta yang banyak nikmat yang diperoleh sehingga kita lalai. Jadi berbicara tentang dunia. Kemudian setelah kita bahas surah At-Takasur, kita diajak masuk dalam pembahasan surah Al-Qari'ah, hari akhirat. Jadi dunia, akhirat. Kita diperingatkan hidup di dunia itu bagaimana hidup di dunia dengan benar. Sebab karena dunia ini akan berakhir dan akan menghadapi yang namanya hari akhirat. Kemudian setelah itu kita kemudian kembali diajak dalam pembicaraan dunia. Wal 'adiyati dhabha, bagaimana orang berbangga dengan harta yang dimiliki. Innal insana li rabbih lakanud. Bahkan sampai kufur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan. Berbicara tentang dunia, kehidupan dunia. Kemudian pada surat ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi firman-firman-Nya yang terkait tentang hari akhir, hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila nanti bumi itu digoncangkan, bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj dijelaskan situasi genting itu. Dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini memberikan penjelasan tentang terkait dengan zalzalah ini, guncangan itu. Di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, pada Tuhan kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya guncangan yang terjadi pada hari akhir itu
adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Digambarkan kemudian Allah SWT menjelaskan, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Yauma tarawunaha, di hari di mana terjadi guncangan yang sangat dahsyat itu, kalian akan melihat tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang lagi menyusui anaknya akan melepas anaknya itu. Dilepas, kabur, ditinggalkan anaknya. Karena kaget, takut, cemas, dan semua kegentingan dalam hati itu ada di situ. Dilepas, anaknya sedang menyusu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan perempuan-perempuan yang hamil itu belum waktunya melahirkan anaknya. Wa taranna sasukara, dan kalian akan melihat manusia itu sukara, mabuk, kayak orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka sekali-kali tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat pedih. Itu peristiwa awal ketika zalzalah, guncangan bumi ini bergoncang dengan kuat, dengan kencang, dengan keras, sehingga dilanjutkan pada ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqal. Asqal itu secara bahasa artinya berat, beban. Maka bumi pada hari itu mengeluarkan bebannya. Yang pertama artinya beban, artinya semua isinya dikeluarkan oleh bumi itu. Berguncang, kemudian keluar kandungannya. Dari barang tambang, ya, apapun yang ada di dalam kandungan bumi, perut bumi itu, dan termasuk manusia-manusia yang telah mati itu, dikeluarkan semua, keluar semua. Pendapat yang kedua, maksud daripada asqalaha di situ adalah asroroha. Asror jamak daripada sirrun. Sirrun itu artinya rahasia. Jadi wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Jadi bumi mengeluarkan rahasianya. Rahasia apa? Rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Apa saja yang pernah terjadi peristiwa dulu akan dia keluarkan. Mungkin keluarga kita tidak tahu, anak kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Sekarang menjadi rahasia bagi bumi. Dia tahu, dia menyaksikan kita. Tapi nanti bumi akan mengeluarkan rahasia-rahasia itu. Di hari ini, di hari A, jam sekian, si B melakukan ini. Ada. Bumi tahu karena kita melakukannya di atas perutnya, di atas permukaannya. Melakukan kebaikan juga begitu. Jadi bumi akan mengeluarkan bebannya berupa material, ya, dan juga akan mengeluarkan rahasia yang dia simpan selama ini, selama kehidupan di dunia. Banyak rahasia yang disimpan oleh bumi terkait tentang kehidupan makhluk yang namanya manusia itu.
Sebelum saya lanjut, ini mungkin perlu ya kita amalkan. Jadi salah satu hikmah, rahasia, khasiat ya daripada surah Az-Zalzalah. Nah, nanti mungkin di suatu ketika kita butuh ya. Saya pernah diijazahkan oleh guru kami di pesantren. Jadi kalau ada wanita perempuan yang hamil kemudian kebetulan mau melahirkan, bersalin, sulit untuk anaknya itu keluar, susah keluar. Nah, bacakan ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai di situ saja, lalu tiupkan ke air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Niatkan supaya beban dalam perut ibu itu segera keluar ya, bayinya segera keluar. Jadi ditiupkan. Nah, kasih minum. Insyaallah cepat nanti keluar bayinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia karena kebingungan, karena kepanikan dengan apa yang terjadi ketika itu, bumi bergetar dengan goncangan yang hebat, kemudian mengeluarkan kandungan yang ada di perutnya, dan akhirnya manusia bingung, hanya bisa mengatakan wa qalal insanu ma laha. Manusia berkata, ma laha, apa yang sebenarnya terjadi pada bumi ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi ini? Pada semuanya panik, semua bingung. Baru di situ, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi akan berbicara tentang kabar-kabarnya, akan berbicara tentang cerita-ceritanya. Ketika membaca surah ini, Rasulullah SAW membaca surah ini di depan para sahabat, kemudian nyampe dengan ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu bumi akan menceritakan informasi-informasinya, cerita-ceritanya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Apakah kalian tahu kabar apa yang akan disampaikan oleh bumi itu? Maka para sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, akhbaraha bi'annaha tashhada ala abadin au ummatin ma amila ala dhahriha. Jadi bumi itu akan memberikan kesaksian tentang seorang hamba atau sekelompok umat tentang apa yang pernah mereka perbuat. Jadi bumi akan bersaksi karena kita berbuat di atasnya. Kalau sekarang bebas, bumi diam saja. Kita berakin diam, kita kencingin diam, kita. Nanti kalau sudah waktunya saya goncang kalian gitu kan. Dan perbuatan-perbuatan baik dan buruk semua
diketahui oleh bumi karena kita melakukannya di atasnya. Dia akan bersaksi nanti terhadap seorang hamba, bahkan sekelompok umat. Kelompok ini bertikai dengan kelompok ini di daerah ini. Si A melakukan kebaikan di tempat ini, padaku di tempat ini gitu kan, di atasku, di daerah ini, ya, dia udah dirahasiakan. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bumi untuk memberikan kesaksian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Tahaffazu minal ardi." Waspada kalian di muka bumi ini. Fa innaha ummukum, karena bumi itu adalah ibu kalian. Kenapa dikatakan ibu? Karena di situ kita dari bumi ini kita diciptakan. Wa innahu laisa ala ahadin amilin ala dhahriha min khairin aw syarrin illa annahu mukhbirah. Dan tidaklah seseorang melakukan amal perbuatan di atas permukaan bumi, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maka pasti akan dikhabarkan, pasti akan dikabarkan oleh bumi itu nanti. Bumi akan bersaksi. Jadi maka usahakan dimanapun kita berada, kita melakukan kebaikan. Makanya kita habis sholat itu kan, sholat fardu, kemudian wirid, zikir di situ. Nah, mau melaksanakan sholat sunnah pindah. Nah, supaya apa? Supaya nanti bukan di tempat kita sholat fardu aja kita disaksikan oleh bumi itu. Nanti di tempat kita pindah itu juga akan memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk bumi itu untuk berbicara, ya, menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang hamba di atas permukaannya. Bi anna rabbaka auhalaha. Hal itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu. Auha, yuhi. Memberikan wahyu. Wahyu di sini berarti artinya perintah. Ya, bukan wahyu dalam terminologi nabi dan rasul. Ya, sebab kata-kata wahyu itu memiliki banyak arti. Banyak arti. Kalau hanya kita mengartikan wahyu itu adalah sebagai wahyu semata, maka kita akan bingung, ya. Misalnya wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Nah, berarti lebah itu nabi? Tidak. Wahyu di sini artinya insting. Allah memberikan insting kepada lebah. Anittakhiri minal jibali, ya, untuk mengambil atau membuat rumah di gunung-gunung, wasyajar, di pohon-pohon. Jadi Allah memberikan insting, bukan berarti wahyu. Nah, di sini artinya bi anna rabbaka auhalaha, Allah memberikan perintah dan izin untuk bumi agar bisa memberikan kesaksian terhadap perbuatan seorang hamba ketika dia hidup, ya, di atas bumi tersebut. Kemudian dalam ayat berikutnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di hari tersebut manusia keluar dari kuburnya berkelompok-kelompok, ya,
berkelompok-kelompok. Kaum muslimin dengan kaum mukminin dengan kaum mukminin, kaum musyrikin dan kaum musyrikin, kaum munafikin dengan kaum munafikin, berkelompok-kelompok keluar dari kuburnya. Untuk apa mereka? Mereka digiring liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan balasan atas amal-amal mereka. Semuanya tidak akan tercecer, tidak akan tertinggal satu orang pun. Yauma taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan mereka semua dan tidak akan ada yang tertinggal seorang. Tidak akan mampu tertinggal, tidak akan. Liurau a'malahum, akan diperlihatkan semua amal mereka. Karena amal mereka, amal kita sudah terdokumentasi dengan akurat dan super akurat. Tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada terjadi manipulasi data, tidak ada seperti itu dalam hari kiamat. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan yang paling kecil atau paling sedikit, pasti dia juga akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan yang paling kecil, yang paling sedikit, juga akan melihat balasannya. Ayat ini turun terkait tentang dua orang. Bisa kita lihat dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Ayat ini turun terkait tentang dua orang. Yang satunya memberikan sebutir korma, sepotong roti kepada seorang peminta-minta, pengemis. Kemudian pengemis itu meremehkan, "Ini apa yang kalian mau berikan ini? Masa segini dikit amat," gitu kan. Diremehkan pemberian orang. Dan ada seorang lagi yang melakukan dosa, dan menurut dia dosa itu kecil, dosa kecil. Wah, ini enggak masalah. Masa gara-gara dosa kecil ini saya akan masuk neraka? Maka turunlah ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal baik, walaupun sekecil apapun, sesedikit apapun, akan melihat, akan mendapat balasannya. Demikian juga barang siapa yang melakukan amal buruk, sekecil, sesedikit apapun, maka pasti akan melihat dan mendapat balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting untuk kita renungi ayat ini agar supaya kita tidak pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Juga jangan sampai kita meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Karena semuanya memiliki balasan. Tidak akan luput dari balasan. Makanya sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan ketika kita menganggap perbuatan itu perbuatan baik, kecil, nggak usah, nanti ya perbuatan yang lebih penting aja. Kecil. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar
walau bisyikki tamratin. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah terhadap api neraka. Dengan tindakan apa? Walau bisyikki tamratin. Meskipun engkau bertindak dengan memberikan sedekah dengan secuil korma, bukan sebutir tapi secuil. Takutlah terhadap api neraka dengan melakukan apa? Bertindak dengan memberikan sedekah walaupun secuil buah korma. Faman lam yajid, kalau tidak ada secuil korma pun tidak ada, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Dan lebih khusus lagi Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, sesedikit apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya engkau melakukan perbuatan baik di situ dengan menunjukkan wajah yang menyenangkan di depan saudaramu. Jangan remehkan perbuatan baik. Demikian juga perbuatan buruk, jangan sampai kita remehkan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ada sebuah perkataan dari salah satu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan begini, innallaha khaba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Innallaha khaba'a ridahu fit ta'at, fala tahqiranna minat ta'ati syai'an, fala'alla fihi ridahu. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Oleh sebab itu, jangan kau remehkan ketaatan sekecil apapun. Fala'alla fihi ridahu, karena mungkin di perbuatan taat yang kecil menurut kita itu, di situ menyebabkan Allah ridha kepada kita. Karena kita tidak tahu, barangkali di perbuatan taat yang besar menurut kita, di situ tidak kita jumpai ridha Allah. Karena di situ ada riya kita, ada sum'ah kita, ada pamer kita, ada kita merasakan hebat. Ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan besar, kemudian kita menganggapnya besar, terus kita merasa besar, maka di situ tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita melakukan perbuatan taat yang kecil sedikit, tapi kita tidak menganggapnya, itu bukan apa-apa, saya enggak melakukan apa-apa. Di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala tahqiranna minat ta'ati syai'an fala'alla fihi ridha. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridha di dalam ketaatan kepadanya, di dalam semua ketaatan, kecil dan besar. Fala tahqiranna minat ta'ati syai'an, jangan remehkan ketaatan yang kecil apapun, sedikit apapun. Fala'alla fihi ridahu, karena boleh jadi di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sering mendengar sebuah kisah yang sangat monumental, sangat melegenda, ya. Seorang wanita
pekerja seks komersil, ya, PSK. Dia masuk surga gara-gara apa? Memberikan anjing minum, anjing yang kehausan. Mau mati anjing itu. Kemudian wanita PSK ini membuka sepatunya dan diambil air sumur itu dengan sepatunya. Kemudian dikasih minum anjing itu. Anjing itu akhirnya hidup, selamat. Dan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho, mengampuni dosa dan masuk surga. Jelas dalam hadis, dalam kisah itu. Dan sebaliknya, ya. Yang kedua, wa khaba'a suhtahu fi ma'siyatihi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Fala tahqiranna minal ma'asi syai'a. Oleh sebab itu, jangan kalian meremehkan perbuatan maksiat sekecil dan sedikit apapun. Fala'alla fihi suhtahu. Karena mungkin di perbuatan maksiat yang kecil, yang kita anggap kecil itu terdapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair diungkapkan, khalidz dzunuba kabiraha wa saghiraha fahuwa tuqa. Para ulama selalu mengingatkan kepada kita, hindari perbuatan dosa besar maupun kecil. Wasna kamashin fawqa ardhin asy-syauq yahdhar ma yara. Dan berlakulah kalian seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh dengan kerikil tajam, dengan onak dan duri. Bagaimana sikapnya? Berhati-hati. Walaupun kerikil kecil tetap dihindari. Karena bisa jadi kita terpeleset dengan kerikil yang kecil itu. La tahqiranna saghiratan. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Karena gunung itu, bukit itu bisa terbentuk dari tumpukan kerikil-kerikil kecil. Kerikil kalau tumpuk bisa menjadi gunung, bisa menjadi bukit, ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Walaupun sedikit dosa yang kita anggap kecil tapi kita lakukan terus, maka menjadi dosa yang besar. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus, maka dia akan menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan, dihapus dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai karena perbuatan dosa itu kita anggap kecil, kemudian kita remehkan. Enggak apa-apa, dosa kecil kok. Bahkan di dalam hadis pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ada seseorang wanita yang taat beribadah, tetapi ada memiliki sifat yang tidak baik, yaitu apa? Mengurung kucing. Mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak dibiarkan mencari makan, sampai akhirnya kucing itu mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar, dia di neraka. Mungkin menurut oknum itu nggak apa-apa, cuman kucing kok. Justru karena kita melakukan dosa beserta dengan menganggapnya remeh-remeh, kecil, itu yang membuat Allah menjadi murka. Para ulama memberikan nasihat, la tanzur ila
sigharil ma'siyah walakin inzur ila man asaita. Jangan kalian pandang dari segi kecilnya perbuatan maksiat itu, tapi pandanglah, perhatikan kepada siapa kalian berbuat maksiat. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kecil mungkin menurut kita kecil, tetapi kepada siapa kita berbuat maksiat? Kepada Allah. Jadi jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun perbuatan maksiat, karena boleh jadi di situ yang kita anggap kecil itu yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Bahkan ya, menganggap remeh perbuatan dosa itu, ini paling ekstrim, adalah salah satu tanda dari orang munafik. Kalau kita meremehkan dosa maksiat yang kecil, maka itu salah satu ciri kemunafikan itu udah mulai ada pada diri kita. Sabda Rasulullah SAW, orang mukmin akan memandang dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung, yang suatu waktu gunung itu siap untuk longsor dan menimpanya. Artinya apa? Mukmin itu selalu takut dengan dosanya, selalu takut, sehingga dia akan takut untuk berbuat dosa. Dan orang munafik akan menganggap dosanya itu seperti lalat yang menempel di hidungnya. Lalat nempel di hidung, gampang diusir gitu. Remeh melihat tindakan perbuatan dosa. Makanya kalau ada sifat, sikap itu ada pada diri kita, hati-hati. Itu adalah sifat daripada kemunafikan, orang-orang munafik. Jadi jangan pernah kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Senada dengan dua hal ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, la tazhad minal hasanati an ta'tiyahu wa la tazhad fi qalilin minal khairi an ta'tiyahu wa la fi qalilin minasy syarri an tajtanibahu fa innaka la ta'lamul hasanata allati yarhamukallahu biha wala sayyi'atan lati yaskhatu 'alaika biha. Jangan meremehkan perbuatan baik yang kecil, jangan juga meremehkan perbuatan buruk yang kecil, yang sedikit, karena kamu tidak tahu kebaikan yang mana yang akan membuat Allah merahmatimu, dan juga kamu tidak tahu keburukan mana yang membuat Allah murka terhadapmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, di dalam semua ketaatan kecil maupun besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan yang kecil maupun yang besar, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Kemudian yang ketiga, wa khaba'a waliyahu fi khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan walinya di dalam makhluknya. Tidak dijelaskan, tidak diumumkan, ini waliku, ini waliku, ini wali Allah, ini tidak. Mungkin kita tahu sebagian, ya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abul Hasan, ya, Ali Ash-Shadzili, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam As-Sirri As-Saqati, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu adalah waliullah, ya. Kita ketahui dengan ilmu dan akhlak mereka. Tapi sungguh banyak waliullah yang kita tidak ketahui, dan Allah menyembunyikannya.
merahasiakannya di dalam makhluknya. Fala tahqiranna ahadan min khalqih. Oleh karena itu kata Imam Muhammad Al-Baqir, jangan kalian meremehkan seorang pun dari makhluk Allah. Karena kita tidak tahu, boleh jadi fala'allahu zalika waliyyu. Karena boleh jadi yang kita anggap lebih rendah dari kita itu justru itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin karena dia betul-betul menjaga ibadahnya, ya, menjaga rizkinya dari jalan yang benar-benar halal. Lisannya tidak pernah menyakiti orang. Walaupun secara penampilan mungkin dia pergi ke sawah, ya, atau di sini mungkin dia tukang sol sepatu. Jangan pernah ada dalam hati kita terbesit untuk sampai menganggap dia lebih rendah dari kita. Karena boleh jadi dia adalah waliullah, walinya Allah. Kita tidak tahu. Alah, nggak mungkin lah. Itu kan menurut takaran kita. Kita tidak tahu pribadi orang itu sebenarnya. Boleh jadi yang ceramah-ceramah seperti saya misalnya. Karena Bapak tidak tahu saja aib saya gitu kan. Saya juga tidak tahu aib Bapak gitu. Allah Subhanahu wa taala bermurah menutup aib saya sehingga Bapak tidak tahu. Sehingga Bapak-bapak mau mendengarkan gitu kan. Juga Bapak-bapak saya tidak tahu aibnya gitu kan. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan, menganggap lebih rendah orang lain dari diri kita. Karena mungkin di situ pada orang tersebut cinta Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah walinya Allah. Sebab kalau kita sampai meremehkan seseorang, apalagi sampai menyakiti seseorang, dan ternyata orang itu adalah walinya Allah, maka akibatnya sangat fatal. Bapak-bapak sekalian, sangat fatal akibatnya. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu lil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang yang menyakiti walinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan, merendahkan seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan baik sekecil apapun akan kita dapatkan balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun juga kita akan jumpai balasannya. Oleh karena itu, jangan pernah ketinggalan untuk melakukan perbuatan baik, dan oleh karena itu jangan pernah kita sampai terpleset dalam berbuat buruk sekecil apapun. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.